Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmatnya kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita, yakni pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pada bab yang ke-10, yaitu bab Al-Mubadaratu ilal khairat wa hatha man tawajjaha li khairi ala al-iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddudan, yaitu bab tentang bersegera kepada kebaikan dan memotivasi untuk selalu melakukan kebaikan dengan bersungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengedepankan beberapa ayat dari Kitabullah, yaitu Al-Quran. Sekarang kita pindah ke wa min ahaditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari min ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al-mubadaratu ilal khairat. Nah, di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, demikian pula dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad fi Musnadih. Hadis ini sahih derajatnya, yakni dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali salihah fasatakunu fitanan kaqita'il laylil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Badiru bil a'mali salihah. Bersegeralah kalian untuk melakukan amal saleh. Naam. Fasatakunu fitanan, maka akan datang sebuah fitnah, kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan, di mana pada pagi hari seseorang itu beriman kepada Allah. Wa yumsi kafiran, akan tetapi pada sore harinya dia telah kafir. Wa yumsi mu'minan, ataukah pada sore harinya, pada sore harinya dia mukmin. Wa yusbihu kafiran, namun ketika pada waktu pagi dia sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia telah menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Rawahu Muslim. Nah, kita ingin lihat di sini apa isi penjelasan dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ini. Nah, di sini disyarahkan oleh
oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, qala al-muallif, berkata sang penyusun, al-muallif. Nah, di sini telah kita jelaskan beda dengan muallif dengan musannif. Kalau muallif, suatu kitab, suatu buku itu disusun dengan adanya maraji, ada buku-buku rujukan sebelumnya. Kalau musannif, itu buku itu disusun tanpa adanya maraji, artinya murni dari pikiran dia, murni dari ide-ide dia. Nah, itu namanya musannif. Seperti Al-Imam Ibnu Ajurum, beliau dikatakan musannif karena beliau belum ada kitab jurumiyah, buku nahwu sebelumnya seperti beliau, makanya beliau dikatakan musannif. Nah, qala al-muallif, siapa muallif? Yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, fima rawahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal. Nah, beliau mengatakan badiru. Nah, badiru di sini bermakna yakni asri'u ilaiha, yaitu bersegeralah kalian. Dalam arti jangan menunda-nunda, jangan bermalas-malasan. Nah, badiru ilaiha yakni asri'u ilaiha. Nah, bil a'mal, yang dimaksud dengan al-a'mal di sini adalah al-muradu huna al-a'malus salihah. Makanya kata al-a'mal di situ menggunakan isim ma'rifah, yaitu dengan adanya alif wal lam. Maka jelas yang dimaksud dengan amalan di sini adalah amalan saleh. Nah, wa hiya kullu amalin ya'maluhu al-insanu khalisan lillahi muwafiqan fihi Rasulullah. Jadi amalan saleh yang dimaksud di sini adalah semua amalan-amalan yang dikerjakan oleh manusia khalisan lillah, dengan dasar dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan muwafiqan fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sama halnya dengan ibadah. Tentu ada namanya ibadah yang sahih dan ada namanya ibadah yang batil. Nah, ibadah yang sahih adalah ibadah yang apabila memenuhi dua syarat, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pembelajaran tauhid pada waktu yang lalu. Syarat yang pertama adalah khalisan lillah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mutaba'atun, ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu jangan lupa bahwasanya surutul ibadah, syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama niatnya ikhlas karena Allah, dan yang kedua adanya tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini Syekh mengatakan yakni annal amal salih, bahwa sesungguhnya amalan saleh itu ma bunya 'alal amrain, itu dibangun di atas dua perkara. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillah, dan yang kedua adalah al-mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas karena Allah dan ada tuntunan, ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari dua ini, hadza huwa tahqiqu syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini merupakan perwujudan dari syahadat, persaksian alla ilaha illallah dan anna Muhammadar Rasulullah. Lihat, persaksian kalau kita ikhlas kepada Allah, ya ini persaksian, perwujudan dari la ilaha illallah. Yang kedua, mutaba'atu li Rasulillah, ya ini perwujudan dari kalimat anna Muhammadar Rasulullah. Naam. Maka
fal 'amalul ladzi laisa bi khalisin laisa bi salih. Maka amalan-amalan yang tidak dibangun di atas keikhlasan, maka ini tidak dikatakan amalan saleh. Lau qamal insanu yusalli, walaupun seseorang menegakkan salat, walakinnahu yura an-nasa, akan tetapi dia ingin dilihat oleh manusia. Nah, dia ingin dilihat oleh manusia, dia ingin berbuat riya di dalam salatnya. Fa inna amalahu la yuqbal, maka sesungguhnya amalannya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau ata bi surutis salati, walau ia menyempurnakan syarat-syarat salat tersebut, walau dia menyempurnakan rukun-rukun salat tersebut, walaupun dia menyempurnakan wajib-wajib salat tersebut dan menyempurnakan sunnah-sunnah salat tersebut, wa tuma'ninatuha, dan tumaknina, ataukah dia wa asla'a islahan tamman fi dzahir, dia memperbaiki sesempurna mungkin dalam salatnya, tapi karena dia tidak ikhlas, dia riya kepada Allah, lakinnahu la yuqbal minhu, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma. Kenapa? Li'annaha khalituha asyirk, karena ibadahnya bercampur dengan kesyirikan. Nah, ini bahayanya. Walaupun kita melaksanakan semua rukun-rukun, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya dalam salat kita, tapi karena kita ingin dilihat oleh manusia, maka itu percuma. Nah, makanya dalam pembahasan tauhid kemarin, bahwasanya syirik itu bisa menghancurkan amalan ibadah kita. Bedanya kalau syirik besar, yuhbitu kullal amal, menghancurkan semua amalan. Sedangkan syirik kecil menghancurkan amalan yang ada kaitannya dengan perbuatan tersebut. Seperti riya. Kalau dia riya dalam salat, berarti yang hancur di situ adalah pahala salatnya. Adapun pahala-pahala yang lainnya tidak. Tapi kalau syirkul akbar, maka menghancurkan semua amalan-amalan, baik itu salatnya, puasanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walau asyrakta la yahbatanna amaluk." Wahai Muhammad, seandainya sekiranya engkau berbuat syirik kepadaku sedikit saja, la yahbatanna amaluk, niscaya akan hancur sirna semua amalan-amalanmu. Nah, ini bahayanya asyirkul akbar. Nah, jadi walladzi yusyriku billahi ma'ahu ghairahu la yuqbilullahu amalahu. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah dengan selainnya, maka tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalannya. Nah, kama fil hadits sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala ana agna syuraka'i 'anis syirki. Naam, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yakni idza ahadu syarakani fa ana ghana an syarakahu. Naam, yakni jika seseorang menyekutukanku, maka aku tidak membutuhkan sekutunya. Naam. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, yang dimana dia menyekutukanku dengan sesuatu selainku, taraktuhu wa syarakahu, maka aku akan meninggalkannya dan tidak membutuhkan sekutunya. Nah, ini bahayanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kalau tidak salah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan
yang dimana amalan ini tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan itu ditolak. Nah, di sini para sahabat waktu keluar hadis ini, para sahabat semua takut. Mereka takut untuk melakukan satu perbuatan kecuali padanya ada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada dua orang di antara mereka, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di sebuah kebun kurma, maka dua orang ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana supaya kebun kurma ini berbuah dengan baik? Maka Nabi mengatakan, ya cukup seperti biasa, disirami, ya, pokoknya hal-hal yang bentuknya biasa. Nah, akhirnya pada waktu panen, dua orang ini mendatangi lagi Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya buah dari hasil panen kami tidak baik, tidak berhasil sebagaimana biasanya. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka, bagaimana caranya dahulu kalian dalam menanam kurma tersebut? Maka mereka mengatakan, dahulu kami di zaman jahiliyah melakukan ini dan itu. Maka Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sesungguhnya kalian lebih mengetahui perkara dunia kalian. Jadi yang namanya bid'ah itu bukan perkara dunia. Yang dimaksud bid'ah di sini adalah perkara-perkara baru dalam hal agama. Nah, jadi salah kalau ada orang mengatakan, kalau kalian suka membid'ahkan orang, maka jangan naik mobil, naik kuda saja. Kan ada yang seperti itu. Kalau kalian suka membid'ahkan ini dan itu, maka jangan naik pesawat, karena Nabi tidak naik pesawat. Nah, bukan seperti itu. Yang dimaksud di sini adalah perkara bid'ah dalam hal agama. Kalau dalam hal dunia, maka Rasulullah SAW memberikan kebebasan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, seperti itu. Nah, wa kadzalika aidan, demikian juga, law annal insana akhlasa fi amali. Sebaliknya, kalau ada orang dia ikhlas dalam beramal, dia ikhlas, betul-betul ikhlas. Kalau ditanya, kau melakukan ini ikhlas atau tidak? Ikhlas. Dan bahkan bersumpah mungkin, wallahi ana ikhlas. Lakinnahu ata bi bid'ati. Akan tetapi yang dia lakukan perkara-perkara baru, perkara-perkara bid'ah. Ma syara'ah Rasul alaihi salatu wassalam, yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna amalahu la yuqbal hatta law kana mukhlisan. Maka amalannya itu tidak diterima walaupun dia ikhlas. Naam. Makanya itu menjadi barometer itu cukup dua itu saja. Makanya itu sering kita ulang-ulangi, syarat ibadah ada dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah ada tuntunan. Jadi kalau kita ingin ditanya, apakah perayaan ini misalkan sunnah, disyariatkan atau bid'ah, maka lihat barometernya. Apakah dia ikhlas? Kalau dia ikhlas, oke, syarat pertama terpenuhi. Yang kedua, ada dalilnya, ada tuntunannya tidak. Kalau tidak ada tuntunnya, maka perbuatan itu ditolak. Nah, perbuatan itu ditolak. Nah, tapi ada sebagian orang lagi menganggap ini bahaya. Ada yang menganggapnya, oh itu bukan ibadah, itu adat istiadat, jadi boleh. Nah ini, maka itu masuk lagi dalam perkara syubhat. Nah itu juga akan dibahas nanti berikutnya. Nah ini pentingnya berilmu. Nah, jadi seperti itu. Walaupun dia ikhlas, tapi dia tidak sesuai tuntunan, maka ibadahnya juga tidak diterima. Hatta law kana yabki minal khusu'i, walaupun dia khusu', dia menangis di situ. Dia salat, tidak pernah Nabi ajarkan salat seperti itu. Walaupun dia dalam keadaan dia khusu', dia menangis, diminta ampunan kepada Allah, fa innahu la yanfa' dzalik, maka itu tidak berguna baginya. Percuma menangis. Li'anna al-bid'ata wusifaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya kebid'ahan itu telah disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan oleh Nabi, fa innaha ad-dalalah, bid'ah itu sudah disifati sebagai ad-dalalah, yaitu kesesatan. Faqala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sering mengucapkan di khutbah hajah beliau, kalau beliau khutbah Jumat, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Semua perkara baru dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah ini.
Nah, faqaulihi, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk beramal, yakni bil a'mali salihah, yaitu beramal saleh. Wa hiya kullu amalin kana khalisan lillahi sawaban ala syariatillah. Jadi semua amalan yang khalisan, yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan amalan saleh. Nah, tsumma qala, kemudian Nabi melanjutkan. Nah, dalam hadis ini dilanjutkan, fasatakunu fitanun kaqita'il lail. Kenapa Nabi suruh mengajak kita untuk bersegera melakukan kebaikan? Karena akan tiba suatu masa di mana itu akan ada fitnah. Fitnah itu bisa diartikan bencana. Nah, fitnah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Jadi memang tidak terlihat. Seperti kita melihat semut hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita. Bisa tidak kita lihat itu? Mustahil kita lihat semut hitam di atas batu yang hitam di tengah malam yang gelap gulita lagi. Nah, itulah fitnah. Saking halusnya itu fitnah. Belum selesai fitnah A, datang lagi fitnah B. Belum selesai fitnah B, datang lagi fitnah C. Bahkan di akhir zaman nanti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu seperti terputusnya tali benang tasbih. Artinya sudah berturut-turut, tidak lagi ada jeda sekian tahun, ada lagi fitnah ini, beda. Nah, kenapa terjadi fitnah tersebut? Maka kita akan lihat sekarang. Nah, akhbarana annahu satujidu fitanan kaqita'il lailil mudlim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita akan terjadi fitnah, musibah yang mana dia seperti potongan malam yang gelap gulita. Naam. Yakni annaha, bahwasanya keadaannya ini menjadi sangat gelap. La yara fiha nur, tidak tampak cahaya padanya. Wala yadril insanu aina yadhhab yakunu haizan, yang dimana orang-orang tidak akan tahu kemana mereka akan pergi. Yakunu hairan, sehingga mereka bingung. Ma yadri aina al-makhraj. Naam. Mereka tidak tahu di mana mereka melangkah. Mereka tidak tahu di mana jalan keluar. Naam. Maka di sini saya berdoa, as'alullah wa iyyakum ayya'idana minal fitani. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan melindungi kita dari fitnah-fitnah. Nah, wal fitanu minha ma yakunu minas syubhat. Maka di antara fitnah itu adalah, yang pertama adalah as-subhat. Nah, ini as-subhat. Wa fitanun yakunu minas syahwat. Dan di antara fitnah-fitnah yang termasuk dalam fitnah-fitnah adalah syahwat. Jadi subhat dan syahwat. Nah, fitnah subhat kullu fitnatin mabniyatun 'alal jahli. Yang dinamakan fitnah subhat adalah semua fitnah yang dibangun di atas kebodohan. Nah, sekarang izin orang, kenapa banyak penyimpangan? Kenapa banyak orang yang melenceng dari jalan yang lurus? Padahal pada waktu di zaman Nabi, mereka para sahabat tidak ada yang menyimpang, tidak ada. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa ada di sisi mereka, yang senantiasa membimbing mereka. Nah, bagaimana caranya bagaimana supaya kita tetap di atas jalannya Nabi? Maka Nabi memberikan arahan. Arahan yang pertama apa? Nabi memberikan pertama kali pada hadapan para sahabat itu, Nabi menggambar sebuah garis yang lurus. Ini Nabi menggambar sebuah garis yang lurus. Nabi mengatakan, hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus.
Kemudian Nabi menggambar di samping kanan, di samping kirinya itu ada beberapa garis. Kemudian Nabi mengatakan wahadihis subul, dan ini adalah beberapa jalan-jalan. Fi kulli sabilin da'iyan, di setiap jalan ini ada penyerunya. Fatafarraqa an sabili, tatkala kalian mengikuti penyuruh-penyuruh tersebut, maka kalian akan berpecah dari jalanku yang lurus. Itu kata Nabi. Nah, kemudian Nabi, supaya kita tetap di atas garis yang lurus itu, maka Nabi memberikan wasiat, khairun nasi qarni, sebaik-baik masa adalah masaku, yaitu para sahabat. Summa yalunahum, kemudian masa setelahnya, yaitu masanya tabi'in. Summa yalunahum, kemudian masa setelah tabi'in, yaitu itba'ut tabi'in. Jadi Nabi merekomendasikan 3 generasi tersebut. Generasi itulah yang disebut dengan generasi salafus saleh. Nah, kalau kita ikuti 3 generasi itu, maka kita tetap pada jalan lurus tersebut. Tapi kalau kita sudah mengikuti generasi keempat, lewat dari generasi ketiga, maka kita pun akan menyeberang di antara salah satu dari jalan-jalan itu. Kita masuk ke Khawarij, kita masuk ke Mu'tazilah, kita masuk ke Jabariyah, kita masuk. Itulah mereka jalan-jalannya. Kenapa? Karena pemahamannya mereka tidak lagi seperti pemahamannya para salaf. Siapa itu salafus saleh? 3 generasi yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Karena 3 generasi itu tidak pernah berselisih dan masih murni memegang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah yang disebut dengan al-jamaah. Mereka itulah yang disebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana alaihi wa ashabihil yaum, di mana saya dan para sahabatku berada di atasnya. Nah, itulah yang akan kita tuntut, itulah yang akan kita cari. Bagaimana berjalan di atas jalan itu. Nah, maka di zaman kita ini kaum muslimin disaring lagi. Dari Islam yang awam disaring menuju kepada jalannya para salafus saleh. Nah, di jalannya lagi salaf ini, jalan yang lurus ini disaring lagi oleh Allah. Nah, kita sudah berada di atas jalan yang lurus, tapi masih disaring lagi. Makanya Nabi memberikan arahan. Nabi memberikan arahan lagi untuk orang yang berada di atas jalan ini. Apa arahan Nabi? Annal barakah ma'a akabirikum. Keberkahan itu tatkala kalian bersama dengan kibar kalian, ulama kibar kalian. Maka kembali kita kepada, kalau kita ingin memutuskan suatu perkara, ingin mengadakan suatu perkara, maka kita kembalikan perkara ini kepada para ulama. Apakah ini sesuai dengan syariat ataukah tidak sesuai dengan syariat? Nah, itu barulah kita bisa berada di atas jalan itu. Kenapa? Karena di zaman kita ini banyak sekali fitnah demi fitnah. Nah, pantaslah para ulama mengatakan, ulama dahulu mengatakan, di zaman dahulu katsirun minal ulama, banyak ulama. Di zaman sekarang katsirun minal khutaba wa qalilun minal ulama. Di zaman sekarang, zaman kita ini banyak khutaba, banyak pengkhutbah-khutbah, banyak orang yang pandai berpidato, banyak orang yang pandai berbicara, tapi sedikit dari kalangan kita seorang ulama. Mungkin dalam satu zaman itu mungkin masih cuma 10 di seluruh dunia. Beda zaman dahulu. Dahulu itu luar biasa, ulamanya banyak sekali. Nah, jadi seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan untuk supaya kita terlepas dari fitnah syubhat. Nah, jadi diulangi lagi, syubhat itu adalah kullu fitnatin mabniyatun 'alal jahli, yaitu bencana atau musibah atau fitnah yang dibangun di atas kebodohan. Artinya mereka menafsirkan sendiri ayat-ayat, apakah itu dari hadis, ayat-ayat dari Al-Quran ataukah dari hadis Nabi, tanpa melalui ahlul ilmi, orang-orang yang berkompeten dalam perkara tersebut. Nah, makanya Nabi SAW menasihatkan, mengingatkan tentang siapa? Ar-Ruwaibidah, ya kan? Maka akan ada di akhir zaman itu kebanyakan dari kalangan umat itu adalah Ar-Ruwaibidah. Ar-Ruwaibidah itu apa? Orang yang mengatakan perkara umum tanpa ahlinya. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena mereka berdasarkan dengan pikiran mereka, penelitian mereka sendiri, bukan melalui apa yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi seperti itu tadi.
arahan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tetap berada di atas jalan itu. Nah, wa min dzalika ma hasala minal ahlul bid'ah alladzina ibtada'u fi aqaidihim. Nah, seperti yang dilakukan oleh para ahlul bid'ah yang mereka mereka mengadakan kebid'ahan pada akidah-akidah mereka. Nah, ma laysa min syariatillah, bukan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Au ahlul bid'ah alladzina ibtadi'u fi aqwalihim wa af'alihim. Sebagaimana juga ahlul bid'ah yang melakukan kebid'ahan melalui fatwa-fatwa mereka atau ibadah-ibadah mereka, ma laysa min syariatillah, yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal insana qad yuftinul wal iyadu billah, maka sungguh orang-orang akan terfitnah dengan ini. Fayudillu, maka mereka akan disesatkan, anil haqqi, dari al-haq, bisababis syubhah, disebabkan karena subhat. Nah, ini berbahaya. Nah, kenapa? Karena perkara subhat itu perkara yang samar, meragukan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna halala bayyinun." Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Wa haramu bayyinun, dan haram itu sudah jelas. Wa bainahuma mustabihatun, dan perkara yang ada di tengah-tengahnya adalah perkara subhat. Wa man waqa'a fis subuhati, barang siapa yang berada di dalam perkara subhat, faqad waqa'a fin, maka sungguh dia berada pada perkara yang haram. Jadi walaupun dia berada di tengah-tengah, tetap dia berada pada perkara yang haram. Putih jelas putih, ya kan? Hitam jelas hitam. Tapi kalau kita campurkan hitam dengan putih, yang mana lebih dominan warnanya? Tetap hitam. Tetap kita katakan dia abu-abu. Abu-abu itu lebih condong kepada hitam. Nah, seperti itulah halal, haram. Tatkala kita campurkan antara halal dan haram, maka yang paling nampak adalah keharumannya. Jadi perkara yang di tengah-tengah itu tetap masuk pada perkara haram. Itulah subhat. Nah, jadi banyak seperti itu. Dalam hal muamalah banyak, dan banyak sekali ya. Kalau dalam hal muamalah yang membingungkan masyarakat, sehingga kita mau tidak mau terjerumus, apakah kita sengaja ataukah tidak kita sengaja. Nah, itu bahaya. Nah, apalagi dalam permasalahan akidah, banyak orang yang bermudah-mudah. Nah, ini subhat semua. Boleh je, tidak apa-apa. Karena ustaz itu sana melakukan juga. Nah, tidak lagi berdasarkan kepada Al-Quran maupun sunnah, berdasarkan pemahaman salafus saleh. Nah, jadi di sini juga yang harus kita perbaiki. Kalau kita dikatakan kepada kita, apa pegangan kalian, maka katakanlah Al-Quran was sunnah. Tapi yang menjadi pembeda antara kita dengan ahlul bid'ah itu adalah pemahaman. Kalau kita tanya ahlul bid'ah, apa pegangan kalian? Tentu mereka mengatakan kami Al-Quran dan Sunnah. Makanya mereka marah kalau dikafirkan. Kenapa kami kafir? Kami ini berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, tapi apa yang menjadi pembeda di sini? Yang menjadi pembeda di sini adalah pemahaman. Pemahamannya berbeda. Nah, jadi pemahaman yang lurus ya seperti tadi, pemahaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam rekomendasikan, yaitu 3 generasi. Sahabat, tabi'in, dan itba'ut tabi'in. Itulah barulah kita berada di atas jalan yang lurus tersebut. Nah, di luar daripada itu dipastikan menyimpang. Nah, wa min dzalika aidan, dan yang termasuk juga di sini adalah ma yahsulu fil muamalati minal umuri mustabihah. Nah, yaitu terjadi pada al-muamalat di sini transaksi jual beli, bermuamalah. Minal umuri mustabihat. Nah, dari perkara-perkara subhat atau perkara-perkara yang samar. Nah, allati hiya wadihatun fi qalbil maukin. Yang mana di sini jelas hukumnya bagi orang-orang yang beriman. Misalkan dalam perkara muamalah, jelas hukumnya bagi orang-orang yang beriman. Ini riba misalkan.
Bahkan kita tahu ini riba misalkan. Nah, mustabihatun fi qalbi dhall. Tapi perkara ini meragukan atau samar pada orang-orang yang sesat. Kenapa mereka ragu atau samar perkara yang haram ini kepada orang yang sesat? Karena mereka ini yang mereka cari adalah pembenaran terus supaya bisa melakukan itu, supaya bisa melakukan perbuatan tersebut. Nah, tajiduhu yata'amalu mu'amalatan tubayyinu annaha muharramah. Nah, padahal jelas di sini bagi mereka ini jelas haram dalam transaksi tersebut. Nah, lakinna lamma ala qalbi min rinil dzunub, akan tetapi karena di dalam hatinya orang-orang yang sesat tersebut ada apa namanya itu? Ada gejolak dosa. Nah, yastabihu alaihi al-amri fayazinu lahu sawa'un amalah. Maka menjadi samarlah perkara haram tersebut. Nah, sehingga menganggap perkara ini sama halnya dengan perkara yang halal, yang tidak haram. Yadhunnu hasanan, menganggap perkara itu adalah perkara baik. Nah, itu contoh dalam subhat dalam bermuamalah. Nah, idzan al-fitanu takunu minas syubhat fatakunu aidan minas syahwat. Di mana artinya di sini adalah bahwasanya orang mengetahui bahwasanya ini haram, walakinna li'anna nafsahu tad'uhu ilaihi fala yubali. Akan tetapi orang itu tahu bahwasanya ini haram tapi dia tidak menghiraukan. Bal yaf'alul haram, maka dia melakukan perkara haram tersebut. Ya'lamu anna hadza wajibun. Dia tahu bahwasanya ini adalah hukumnya wajib. Lakinna nafsahu tad'u lil kasali, akan tetapi hatinya senantiasa menyeru dia pada perkara yang menyelisihi kewajiban tersebut, yaitu bermalas-malasan. Fayatruku hadzal wajib, maka dia pun meninggalkan kewajiban tersebut. Nah, ini bahaya. Kemudian fitnah yang berikutnya adalah fitnatus syahwah, yaitu fitnah syahwat. Nah, yakni fitnatun iradatun wa min dzalika aidan bal min a'zami ma yakun. Nah, fitnah yang berikutnya adalah fitnah yang lebih besar lagi daripada subhat, yaitu syahwat. Nah, itu perkara fitnah yang lebih besar daripada subhat. Nah, fitnatus syahwah, adapun contoh dari fitnah syahwat itu adalah zina. Ini zina, bahaya. Apalagi di zaman sekarang. Kenapa zina bisa merajalela? Karena adanya tontonan, adanya media-media yang bisa menjerumuskan orang kepada perkara zina. Nah, jadi bagi pemuda-pemuda yang supaya dia tidak terjerumus pada perkara zina, maka segera menikah. Nah, awil liwat, atau perbuatan liwat. Liwat itu perbuatan homoseksual. Nah, waliyadu billah. Wa hadhihi min adarru ma yakunu ala hadhihi al-ummah. Maka ini adalah perkara yang sangat berbahaya pada umat ini. Naam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan setelahku sebuah fitnah yang lebih berbahaya atas laki-laki, yaitu perempuan. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nisa fa inna ma kanat fitnatu bani Israila fin nisa." Takutlah kalian kepada para perempuan, karena sesungguhnya mereka adalah fitnah sebagaimana fitnah Bani Israel, yaitu perempuan. Nabi juga pernah bersabda, likulli ummatin fitnah, dan setiap umat itu ada fitnahnya. Wal fitnati ala ummati al mal wan nisa,
dan fitnah bagi umatku adalah al-mal dan perempuan. Jadi sini berbahaya. Jadi hati-hati. Banyak orang yang tadinya baik karena pengaruh istrinya, maka dia berbuat maksiat. Dia bukan pencuri, tapi karena pengaruh tuntutan istrinya, maka dia menjadi pencuri. Nah, bahkan ada, walaupun dia seorang penghafal Quran, seorang ahli ibadah, karena pengaruh seorang perempuan, maka dia melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Nah, jadi hendaknya kita berhati-hati dari fitnah tersebut. Nah, al-muhim di sini, yang penting di sini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzarana min hadhil fitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita tentang bahayanya fitnah ini. Yang dimana fitnah ini seperti kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Nabi menggambarkan di sini, yusbihul insanu mu'minan wa yumsi kafiran. Pada pagi harinya seseorang masih beriman, tapi pada sore harinya dia telah kafir. Yauma wahidun yartaddu anil Islam. Dalam sehari dia telah menjadi murtad. Yakhruju minad din, keluar dari agama. Yusbihu fihi mu'minan wa yumsi kafiran. Pada pagi hari dia beriman, sore harinya dia telah kafir. Kenapa seperti itu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia telah menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Nah, la tadunnu anna al-arada minad dunya huwal mal. Jangan kalian mengira bahwasanya keuntungan dunia itu adalah harta saja. Kullu mata'id dunya aradun. Semua perhiasan dunia itu, kesenangan dunia itu adalah aradun. Aradun itu keuntungan kecil. Apakah itu mal? Apakah itu harta? Apakah itu kedudukan? Apakah itu riasah? Itu jabatan. Au nisa, atau perempuan. Au ghairi dzalik, atau yang lain sebagainya. Kullu ma fid dunya min mata'in fa innahu aradun. Jadi semua hal-hal yang merupakan perhiasan dunia itulah aradun, keuntungan dunia. Maksudnya di sini jangan sampai sedikit keuntungan dunia ini melalaikan kita kepada agama kita. Kalau melalaikan sedikit keuntungan dunia ini melalaikan kita terhadap agama kita, berarti kita sama saja menjual agama kita terhadap sedikit keuntungan dunia. Ini bahayanya. Itulah yang dimaksudkan dalam hadis. Nah, karena jabatannya, dia sibuk di jabatannya, meninggalkan agamanya. Karena hartanya, dia sibuk di hartanya, sehingga dia meninggalkan agamanya. Karena di istri-istrinya, banyak istrinya mungkin, dia sibuk ngurus istri-istrinya, sehingga lupa akan agamanya. Orang-orang yang seperti ini bisa dalam sehari dia murtad. Ini sudah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang-orang yang seperti inilah yang gampang keluar dari agama? Kenapa? Karena disebutkan di sini, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit keuntungan duniawiya. Nah, jadi harusnya kita berhati-hati. Nah, fahaula'i alladzina yasbahuna mu'minin wa yamsuna kafiran kuffaran. Nah, mereka inilah yang pada pagi hari mereka masih beriman kepada Allah, namun pada sore harinya dia telah kafir. Au yamsuna mu'minina wa yusbihuna kuffaran, ataukah pada sore harinya dia masih beriman, tapi setelah pagi harinya dia telah kafir. Kulluhum yabi'una dinahum. Kenapa? Karena mereka semua telah menjual agama-agama mereka bi'aradin minad dunya, dengan sedikit keuntungan duniawiyah. Artinya mereka terlalaikan dalam agama. Nah,
sibuk akan dunianya. Nah, inilah beberapa nasihat dari hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang disyarahkan oleh Syekh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Satu hadis ini mungkin cukup untuk pada malam hari ini. Insyaallah masih ada hadis yang kedua untuk pertemuan berikutnya. Jadi jadwal pertemuan berikutnya setelah Ustaz Dzulkarnain itu baru masuk kita usulus sittah. Kenapa kita masuk usulus sittah? Itu merupakan landasan di antara landasan tauhid. Penting kita mempelajari karena tauhid itu, karena itulah merupakan pokok akidah kaum muslimin yang harus kita kuatkan. Kenapa? Karena di zaman sekarang akidah kaum muslimin itu seperti akidahnya zaman jahiliyah. Makanya kita harus memperbaharui kembali apa-apa yang telah diajarkan oleh para salafus saleh dari pembahasan akidah-akidah. Nah, seperti kemarin kita telah bahas pada muqaddimah usulus sittah, seperti yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu seperti kondisinya di zaman kita sekarang. Padahal kitab usulus sittah tersebut itu beliau susun berdasarkan kejadian, keadaan akidah kaum muslimin pada waktu itu persis seperti keadaan akidah kaum muslimin di zaman kita sekarang. Jadi penting kayaknya untuk kitab itu dibahas kembali sebagai untuk mengingatkan kita tentang permasalahan-permasalahan akidah di dalam agama kita. Nah, cukup sampai sini dulu. Semoga bisa mendatangkan manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.